Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Sucianingsih, NIM 1902016011. Prodi Administrasi Publik kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perilaku organisasi dan konsep perilaku organisasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa sih kita harus mempelajari perilaku organisasi ini. Jadi yang pertama itu memahami perilaku, baik perilaku individu, kelompok, dan sistem organisasi di dalam organisasi. Jadi di sini terdapat 3 jenis perilaku, yaitu yang pertama perilaku individu, bagaimana cara seseorang menjalani komunikasi sebagai makhluk sosial, dan yang kedua perilaku kelompok, yaitu bagaimana cara membangun kerjasama antar perorangan, dan yang ketiga yaitu perilaku sistem organisasi, bagaimana perilaku orang di dalam organisasi dalam menjalankan tupoksinya serta sistem organisasinya. Dan yang kedua itu meramalkan kejadian-kejadian organisasi. Dan yang ketiga mengandalkan perilaku atau efektivitas organisasi. Dan yang keempat itu memberikan data atau informasi untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perilaku organisasi. Jadi sebenarnya perilaku manusia ini sudah ada sejak awal periode sejarah. Hal ini dapat kita jumpai melalui sebuah karya filsuf Yunani kuno, yaitu Plato. Ia membagi jiwa manusia itu menjadi 3 bagian, yaitu filosofi atau keinginan untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengertian, dan yang kedua itu ada spirited, itu keinginan untuk mencari kekuasaan dan ambisi, dan yang ketiga itu ada apetit, yaitu keinginan untuk memenuhi selera seperti makan, minum, seks, dan uang. Ya, sekitar awal abad ke-20-an itu perhatian mengenai organisasi ini mencapai titik momentumnya. Ada 3 ahli yang ikut andil dalam ilmu ini, antara lain itu ada Max Weber, Henry Fayol, dan Frederick Winslow Taylor. Yang pertama itu Weber. Jadi di sini Weber itu lebih menekankan kepada pengertian organisasi daripada pengembangan suatu prinsip. Adapun 2 aspek pemikiran Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yaitu yang pertama dengan berkembangnya organisasi yang menjadi besar, dan yang kedua ia terkesan dengan kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang terkadang tidak realistis dan manusia itu memiliki rasa emosi. Jadi teori Weber ini didasarkan pada teori birokrasi. Secara teori, birokrasi itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Seperti model birokrasi yang dikemukakan oleh Weber, yaitu adanya spesialisasi atau pembagian kerja, dan yang kedua adanya hierarki yang berkembang, yang ketiga adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan, dan yang keempat adanya hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas, dan yang kelima adanya promosi dan jabatan berdasarkan atas kecakapan. Ahli yang selanjutnya yaitu Henry Fayol. Jadi pada tahun 1919 ia mengeluarkan sebuah buku yang berjudul General and Industrial Administration tentang organisasi administratif. Ia menyatakan bahwa organisasi itu terdiri dari beberapa unit dan subsistem, yaitu yang pertama teknik dan komersial, yaitu kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. Yang kedua itu kegiatan keuangan, dan yang ketiga unit keamanan dan perlindungan, dan yang keempat fungsi perhitungan, dan yang kelima fungsi administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Teori yang diusulkan oleh Fayol ini dikenal dengan teori pendekatan fungsional. Selanjutnya Frederick Winslow Taylor. Jadi di sini Taylor itu lebih menekankan kepada efisiensi waktu. Ia juga mengenalkan sebuah prinsip yang dinamakan prinsip manajemen ilmiah. Dan prinsip ini telah diterapkan pada perusahaan motor pada tahun 1908. Ia juga mengusulkan ada 3 hal yang menjadi tujuan dari gerakannya, yaitu yang pertama, untuk menegaskan lewat contoh sederhana bahwa Amerika Serikat itu telah dirugikan banyak karena tidak efisiensi di setiap usaha pada setiap harinya. Dan yang kedua, itu untuk meyakinkan masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatannya itu terletak pada manajemen yang sistematis, bukan mencari orang yang istimewa. Dan yang ketiga itu untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat berdasarkan hukum, aturan, dan prinsip yang jelas.
Selanjutnya, gerakan hubungan kemanusiaan. Jadi di sini Raymond Email itu menyatakan bahwa seharusnya karyawan itu ditempatkan sebagai manusia, bukan menjadi mesin dalam berproduksi. Artinya, pemimpin di sini harus mendengarkan keluhan-keluhan para karyawannya dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan karyawannya. Pada sejarah gerakan hubungan kemanusiaan ini, ada 3 kejadian yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku organisasi ini. Yang pertama, itu masa depresi. Ini mengakibatkan goncangan hebat di bidang keuangan dan perekonomian, yang dimana pada saat itu produksi merosot dan pasaran yang lesu mewarnai perekonomian pada saat itu. Kedua, gerakan serikat buruh. Jadi sebenarnya organisasi ini tuh sudah ada di Amerika Serikat sejak tahun 1886. Namun organisasi ini belum memberikan pengaruh yang substansial terhadap manajemen. Jadi pada waktu itu banyak perusahaan yang memperlakukan para buruh secara tidak manusiawi, seperti jam kerja yang melampaui batas, gajinya yang rendah, serta kondisi tempat kerja yang tidak layak. Namun, pada tahun 1935, serikat buruh ini secara sah dan resmi diakui oleh kaum manajer. Di sini, kaum manajer sudah mulai menyadari dan memperhatikan kaum buruh. Selanjutnya, penemuan Hawthorne. Jadi, tujuan dari penelitian ini untuk mencari sampai di mana sih pengaruh hubungan antara kondisi fisik tempat bekerja dengan produktivitas para karyawannya. Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh faktor-faktor seperti faktor temperatur, kelembapan udara, dan cahaya terhadap kelelahan dan gerakan berulang dari para pekerja. Penelitian ini melalui beberapa kali percobaan. Yang pertama itu percobaan mengenai cahaya lampu, dan yang kedua percobaan melalui istirahat, dan yang ketiga itu percobaan melalui ruang bank. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, hasilnya yaitu yang pertama, sikap dan perilaku positif serta produktivitas para karyawan itu tidak terlalu terpengaruh oleh fasilitas dan kondisi kerja, melainkan oleh perhatian yang diberikan. Yang kedua, perilaku seorang pekerja sangat ditentukan oleh terikatan pada norma-norma kelompok kerja di mana seorang menjadi anggota. Setelah kita mengetahui sejarah dari perilaku organisasi, sekarang kita harus tahu nih, apa perilaku organisasi itu. Jadi pada hakikatnya, perilaku organisasi itu didasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang kemudian dikembangkan dengan pusat perhatiannya kepada aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, perilaku organisasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Sedangkan menurut Miftah Toha, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi, yaitu bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan dalam organisasi. Selanjutnya, dimensi pokok dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi, dimensi itu dibagi menjadi 3, yaitu dimensi teknis, dimensi konsep, dan dimensi manusia. Dimensi teknis yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan di bidang komputer dan di pemasaran. Yang kedua itu dimensi konsep, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan melaporkan situasi yang kompleks. Bisa dikatakan juga bahwa dimensi konsep ini merupakan sebuah dimensi yang dimana setiap gerak atau kegiatan yang dilakukan itu tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat. Sedangkan dimensi manusia adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Dimensi ini merupakan dimensi yang sangat penting karena di dalamnya terdapat proses kerjasama dan saling
memotivasi antara satu dengan yang lain demi tercapainya suatu tujuan organisasi. Selanjutnya adalah organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaatnya. Yang pertama itu ada mutual benefit organization, yaitu di mana organisasi yang manfaatnya itu diutamakan untuk dinikmati oleh para anggotanya sendiri. Contohnya itu koperasi. Yang kedua adalah service organization, yaitu di mana organisasi yang manfaatnya diutamakan untuk kepentingan publik, seperti layanan administrasi publik. Dan yang ketiga itu adalah business organization, yang dimana organisasi ini tujuannya untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, misalnya perusahaan. Sedangkan yang terakhir adalah commonwealth organization, yaitu organisasi yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum atau sosial. Contohnya itu lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, kriteria efektivitas organisasi. Yang pertama itu ada pendekatan pencapaian tujuan. Jadi, tujuan organisasi ini dapat tercapai dan menghasilkan kriteria perilaku organisasi yang memuaskan. Yang kedua itu pendekatan sistem, yaitu kemampuan memperoleh, memproses, menyalurkan, mempertahankan stabilitas dan keseimbangan dalam sistem. Jadi bisa dikatakan bahwa pendekatan ini merupakan sebuah kemampuan organisasi dalam memproses input, proses, dan output agar tetap stabil dan seimbang di dalam sistem. Yang ketiga, itu ada pendekatan konstituensi strategis, yaitu kemampuan memenuhi dan atau memuaskan tuntutan stakeholder. Yang terakhir, pendekatan nilai-nilai bersaing, itu meliputi nilai pribadi, preferensi, dan minat. Jadi tujuan dikembangkannya nilai-nilai tersebut agar tercapai tujuan organisasi dan untuk memuaskan stakeholder. Selanjutnya, level analisis perilaku organisasi. Jadi di tingkat pertama itu ada individu. Seperti yang kita ketahui bahwa individu itu memiliki sifat yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua itu ada tingkat kelompok. Jadi individu yang memiliki sifat yang berbeda ini membentuk suatu kelompok. Dan di tingkat ketiga itu ada sistem organisasi. Nah, jadi di sini organisasi inilah yang menjadi wadah perilaku-perilaku individu tersebut. Organisasi ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi, kalau misalkan lingkungannya itu baik, maka organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Ya, peranan dan kontribusi ilmu-ilmu lain dalam perilaku organisasi. Jadi, perilaku organisasi ini merupakan disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan ia mendapatkan sumbangan yang amat besar dari ilmu-ilmu lainnya. Menurut Robbins, kontribusi ilmu-ilmu lain dalam perilaku organisasi ini meliputi psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan politik. Bisa kita lihat pada tabel disiplin ilmu penyumbang pada bidang perilaku organisasi, yang dimana ilmu psikologi itu menyumbangkan ilmunya terkait pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sedangkan psikologi sosial itu menyumbangkan ilmunya terkait perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, dan lain-lain. Sedangkan sosiologi itu menyumbangkan ilmunya terkait dinamika kelompok, tim kerja, komunikasi, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok, teori organisasi formal, birokrasi, dan lain sebagainya. Dan antropologi itu menyumbangkan ilmunya terkait nilai dan sikap kooperatif, analisis lintas budaya, dan budaya organisasi, dan juga lingkungan organisasi. Dan yang terakhir itu ada ilmu politik. Ia menyumbangkan ilmunya terkait dengan konflik, politik dalam organisasi, dan kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.